Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridha wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'allum wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin itu kita menjelaskan tentang apa? Pertanyaan kubur ya? Soal munkarin wa nakirin. Nah, ini banyak syahidnya. Di antaranya ada hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Shahihnya, hadis nomor 1374. Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani 'alaihim atahu malakan. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia diletakkan di dalam kuburnya dan berpaling darinya itu para sahabatnya. Nah, karena para teman-teman itu kan cuma nganter kita sampai kubur, habis itu pulang. Nggak pakai masuk. Maka sesungguhnya mayit itu akan mendengarkan suara ketukan sendal mereka. Jadi bakal kedengeran gitu. Kalau nggak percaya udah mati duluan. Atahu malakan, maka datanglah kepadanya dua malaikat. Nah, di dalam hadis yang lain dijelaskan dua malaikat ini aswadani azraqani. Dua-duanya itu hitam dan hijau. A'yunuhuma mithlu qudurin nuhasi. Nah, itu mata keduanya itu seperti apa? Qudur nuhas, tembaga gitu ya. Wa fi lafzin al-barqil khatif, di dalam lafaz yang lain itu seperti kilat. Wa aswatuhuma karra'dil qasif, dan suaranya itu seperti halilintar. Idza takallama yakhruju min afwahihima kannar. Apabila keduanya itu berbicara, maka keluarlah dari kedua mulut mereka itu sesuatu yang seperti api. Itu dua malaikat tuh. Disebutnya munkar dan nakir. Yabhatan al-qalbu bi an yabihima. Nah, ini sifat-sifatnya apa? Munkar dan nakir ya. Fayuqidanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Maka keduanya itu mendudukan si mayit dan keduanya berkata kepada si mayit itu, man rabbuka, siapa Rabb engkau, wa ma dinuka, dan apa agama engkau, wa man nabiyuka, dan siapa nabi engkau. Di dalam lafaz Sahih Bukhari ditambah lagi pertanyaannya itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
apa yang kau ketahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu, maka si mayit menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau itu adalah hamba Allah dan utusannya. Fayuqalu unzur ila maq'adik minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarohuma jami'an. Maka dikatakanlah kepadanya itu, lihatlah olehmu tempat dudukmu di dalam neraka, yang mana Allah telah menggantikan itu dengan tempat duduk di surga. Fayarohuma jami'an. Maka keduanya itu melihat, maka si mayit itu melihat keduanya secara bersama-sama. Jadi akan ditampakkan sama kita itu neraka dan surganya itu. Tuh kalau kamu gak bisa jawab mah, tuh kamu di situ tuh. Jadi kan biasanya begini, orang itu kalau dia hanya menerima kenikmatan tapi tidak pernah merasakan kesengsaraan, itu rasa syukurnya kurang. Tidak seperti orang yang pernah mengalami kesengsaraan kemudian mengalami kenikmatan. Nah, di dalam kubur itu nanti kalau cuma dikasih lihat surga doang, itu syukurnya kurang. Kalau misalkan nerakanya diliatin, tuh kamu bisa jawab di situ tuh. Tunjukin apa? Neraka. Sama Allah dari ganti tempat kamu di situ. Tapi sekarang jangan dulu ke sana, belum waktunya. Tidur aja dulu sekarang. Itu disuruh tidur. Itu kalau bisa jawab. Makanya harus belajar ilmu tauhid itu. Pokoknya mah nanti kalau mau ke kubur, kalau bisa ilmu tauhid, karena ingat Kak Ustaz. Aduh, cina baret kok. Itu dulu ngaji, jeung Ustaz. Kejadian seperti itu, misalkan kesadaran itu kembali kepada kesadaran. Ada kesadaran seperti itu. Ada. Dia dikasih dikembalikan hawas idrok dan hawas yang cukup untuk menerima nikmat dan siksa kubur. Gitu. Nah, wa yaqulani lahu, dan kedua malaikat itu berkata kepada si mayit itu, nam kanaumatil arusil ladzi la yuqizuhu illa ahabbun nasi ilaih. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, yang mana tidak akan membangunkannya kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Pengantin belum mendiudang ke tuwi toha moal hudang. Kudu ku pamajikanana. Lu harus sama istrinya tuh dibanguninnya baru bangun. Nggak tahu apa yang dibanguninnya itu. Pokoknya mah harus sama istrinya. Ya, kalau nggak sama istrinya, itu kalau di dongeng-dongeng itu kan ada dongeng apa? Putri salju ya. Snow White ya. Nah, Snow White itu kan nggak bisa bangun, tidur aja. Harus putri tidur. Itu harus dibangunin sama pangerannya. Kemudian wa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an wa yumla'u 'alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun wa ammal munafiqu awil kafiru fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul fa yaqulu ha la adri. Nah itu kan kalau dikatakan kepada siapa? Kepada orang mukmin. Kalau orang kafir ditanyanya itu, atau orang munafik, apa pendapatmu mengenai laki-laki ini? Itu ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Fayaqulu ha la adri. Maka dia berkata, nggak tahu saya. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku dulu cuma ikut-ikutan aja, orang ngomong apa ya orang ngomong apa. Nah ini orang yang tauhidnya taklid. Di antaranya orang munafik. Orang munafik itu kan kalaupun mengikuti, itu kan cuma mengikuti perkataannya aja. Kalau orang yang taklid itu mengikuti dengan etikotnya, tapi tanpa dalil. Cuman ala kulli halin ada kesamaan di antara keduanya ini. Apa? Ikut-ikutan perkataan orang. Maka dia berkata, dulu saya cuma ikut-ikutan aja, orang ngomong apa saya ikut ngomong apa. Fayaqulani lahu la daroita wa la talaita. Maka kedua malaikat itu berkata kepada si mayit, engkau tidak mengetahui dan engkau tidak mencari.
Udah dikasih akal sebegini hebatnya, tapi tidak bisa cari persambungan di antara di antara mukjizat dan benarnya pengakuan sebagai rasul. Nah, wa yudrobu bima tariqa min hadidin darbatan, maka si mayit itu dipukul dengan gada dari besi dengan pukulan yang sangat keras. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain, maka teriakan si mayit di dalam kubur itu didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Kalau kita nggak bisa dengar, kalau bisa dengar, wah penuh pengajian itu udah, ya masjid penuh, pengajian penuh. Cuma karena kita nggak bisa dengar, ya hare-hare. Namanya siapa itu? Kalau malaikat itu namanya itu Munkar dan Nakir, ya. Annahu yunkiru ala ghairihi karam. Wa fi syarhil masabih al-munkar asrar. Kenapa dinamai Munkar dan Nakir? Wa innama summiya bidzalika li anna mayyitan lam yakun ya'rifuhuma wa la ra'a suratan mithla suratihima. Itu karena mayit tidak mengetahui keduanya. Jadi waktu Munkar dan Nakir ini datang, ini ditolak. Siapa begitu? Malaikat kok begini? Kalau kita itu kan suka mentasbih malaikat dengan sesuatu yang indah, ya. Udah itu kayak apa? Kayak malaikat. Sing horeng malaikat itu Munkar Nakir. Serem. Malah serem kan? Jadi dan manusia ini tidak pernah melihat bentuk seperti bentuknya Munkar dan Nakir. Makanya dinamai Munkar Nakir. Kan di dalam bahasa Arab itu ada nakiroh. Nakir itu sama nakiroh, nakir itu tidak diketahui begitu. Tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Awli anna khalqahuma badi'un la yushbihu khalqan. Atau karena bentuk Munkar Nakir itu tidak bisa dibayangkan bentuknya. Nah, yang tidak bisa dibayangkan itu malaikat, bukan Allah. Allah udah suci itu. Jadi malaikat itu Allah tidak bisa dibayangkan. Jangan gitu, malaikat tidak bisa dibayangkan. Allah udah jangan dibahas. Paham ya? Allah laki-laki atau perempuan nih? Yang bukan laki-laki, yang bukan perempuan, malaikat. Allah jangan dibahas. Itu udah nggak bisa ditanya. Jangan kayak si Wahabi, Allah punya tangan, tangannya nggak sama kayak tangan kita. Itu yang kayak gitu, malaikat. Jibril punya tangan, tangannya nggak sama tangan kita. Jibril punya kaki, kakinya tidak sama dengan kaki kita. Jibril punya wajah, wajahnya tidak sama dengan wajah kita. Sama tuh kayak Munkar Nakir. Munkar Nakir punya tangan, tapi tangannya nggak sama kayak tangan kita. Punya kaki, kakinya nggak sama kayak kaki kita. Punya wajah, wajahnya tidak sama dengan wajah kita. Begitu. Allah jangan dibahas, Allah sudah. Zatuhu mah nggak bakalan nemu begitu. Ya. Makanya si Wahabi mah yang bakal dianggap Tuhan teh malaikat. Yang bakal dianggap Tuhan sama si Wahaboisme. Begitu. Sekarang nggak sadar mereka itu. Pikirannya mereka bukan mujassimah, padahal mereka itu mujassimah asli, as-sholatan. Malah kalau ngajarin sama anak kecilnya itu ditambah lagi man rabbuka, Allah, aina Allah, alal arsy, begitu ditambahin mereka mah. Oh. Wa yu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal abda idza wudi'a fi qabrihi ila akhirih anna waqta su'ali awwalu yaumin ba'da tamamid dafni wa innan sirafin nasi'an. Maka dilihat dari hadis yang tadi, pertanyaan kubur itu datang tatkala malam pertama ada di dalam kubur. Dan itu setelah orang-orang balik dari kuburan kita. Makanya ada ocehan kemarin kan, Gus Dur itu sampai sekarang belum ditanya sama malaikat. Soalnya makamnya nggak pernah kosong. Ini pulang itu datang, ini pulang itu datang, ini pulang itu datang. Gitu. Cuma kalau sekarang kan ditutup, jadi sekarang harus ada akses, kayaknya masih udah ditanya.
pernah kosong gitu. Itu golim, cuma tidak menghalangi. Dulu kan ada kisahnya juga ya, ada istri saking sayang sama suaminya itu takut suaminya nggak bisa jawab pertanyaan kubur. Itu waktu suaminya mati, si istri itu nggak pulang-pulang dari kuburannya. Itu bikin tenda tuh, bikin tenda. Itu diem di tenda itu berapa lama? 1 tahun. Nah, udah setahun kan capek menurutnya. Ya mau ngapain coba udah setahun duduk di kuburan gitu. Itu makanannya dianterin sama anak-anaknya. Akhirnya dia capek. Udah capek dia pulang. Pas pulang ada hati, ada suara. Ada suara. Dan tetap kamu mau nungguin berapa tahun juga pasti bakal ditanya begitu. Cuma kemarin belum waktunya, sekarang udah waktunya. Kamu mau nungguin 10 tahun lagi, kamu pasti bakal ditanya. Cuma kalau misalkan kita lihat zahirnya hadis ya kiasnya begitu. Kalau misalkan tatkala pulang, berarti kalau belum pulang kan belum ditanya. Wa qawluhu haha ay li anna min adatil haid idza khutiba ay yaqula dzalika ka'annahu yustabhamu amma yus'alu anhu. Nah, kemudian kalau misalkan si mayit ini dia munafik atau kafir, dia kan jawabannya haha kan. Kenapa jawabannya itu haha? Karena di antara kebiasaan orang yang sedang pusing, apabila dia itu diajak ngobrol, itu perkataannya begitu, begitu. Naon? Jadi dia itu ditanya dari apa yang dia ditanya. Itu pertanyaan apa sih itu gitu? Pertanyaan apa? Jadi jangankan menjawab pertanyaannya aja nggak paham. Kalau kita misalkan belum belajar samsiah, tiba-tiba ditanya pertanyaan samsiah itu. Jadi pertanyaannya pun ditanyakan lagi, jangan menjawab. Fayaqulani lahu ila akhirih qala ustaduna rahimahullah. Al-mukhtaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil mas'ulin. Fayas'alanil ba'du ma'an wa yas'alu ahaduhuman ba'du. Jadi si malaikat ini kan bertanya kepada ahli kubur. Nah ini ada yang bertanyanya itu bareng dua-duanya, fayaqulani lahu. Ada yang bertanyanya itu satu-satu. Jadi tergantung keadaan orangnya atau keadaan malaikatnya. Ya kita juga nggak tahu malaikat itu punya kesibukan apa aja. Qultu alladzi sawabahu hafiz as-Suyuti annahuma ya'tiyani jami'an wa yaqulu sa'ilu ahaduhuma qala wa hadha awla min annahu manzurun fihi lil ashkhas faqad jawaza ba'dul ulama'i ay yas'alahu ma'an li zahiril hadis. Nah kalau misalkan bertanya dua-duanya kan kayak yang kompak gitu ya barangnya. Menurut buka tuh. Jadi bareng dua-duanya tuh. Cuman kalau kata Imam As-Suyuti yang tahqiq itu kalau menurut saya kata beliau datangnya bareng, nanyanya satu orang begitu. Cuma datangnya bareng, cuma nanyanya satu. Jadi ini mah kayak apa ya? Bukan nakil mah kayak anak kembar sok aya di TV gini nya. Kalau nanya Pin. Itu kalau nanya itu kan kalau ngomong bareng gitu loh. Ngomong bareng. Wa inna makana malakani yaqulani lil mayyit ma kunta taqulu fi hadzal rajul min ghairi lafzi ta'zimin wa tafhimin li anna muradahu ma'al fitnatu liyatamayyaza as-sadiq fil imani minal murtab idil murtabu yaqulu lahu kana li hadzal rajul al-qadarul ladzi kana yad'ihi fi risalatihi inda Allah ta'ala lam yakun hadzal malak yukanni anhu bi mithli hadhihi al-kinayah wa inda dzalika yaqulu al-murtab la adri. Jadi begini, malaikat ini kan kayak nggak sopan sama Rasulullah itu ya. Mada taqulu fi hadzal rajul itu kayak apa? Kayak merendahkan. Hari jelema ieu cek dirinya naon coba. Ya kalau bahasa kita gitu. Ya, orang kayak gini, orang ini menurut kamu apa? Orang ini coba kan nggak dikasih sayyidina, nggak dikasih. Kenapa malaikat ini kok nggak sopan sama Rasulullah SAW? Disebutkan di sini karena ini memang tempat untuk ujian. Jadi kalau orang yang tahu bahwa itu Nabi Muhammad meskipun tidak disebut detailnya, dia akan tahu itu Rasul. Gak usah pakai detail itu.
Cuman kalau misalkan dia itu disebutkannya dengan tidak ada takzim, orang tuh akan bingung, masa Nabi Muhammad itu sama malaikat tidak ada takzimnya begitu. Jadi nggak bakalan bisa jawab. Makanya orang yang ada keraguan di dalam dirinya itu, dia tidak akan bisa jawab. Jawabannya itulah adri, saya tidak tahu. Tuh, tidak. Malah jumlahnya kayak gitu. Nyahut aja jelema ieu saha gitu. Enggak, hadar rajul itu nanti ada sesuatu yang ditampakkan, enggak tahu apa. Itu ada sesuatu yang ditampakkan. Maka taqulu an hadar rajul. Apa perkataan atau pendapatmu tentang laki-laki ini? Ari jelema ieu saha? Tah jelema ieu saha teh enggak tahu apa yang ditampakkan sama kita itu. Kita enggak tahu. Gitu. Cuman kalau kita tahu, ya kita tahu. Wala yukhadhu min qawlil malaki hadar rajul khudurun nabiyyi fil qabri waqta su'al kama tawahhama ba'dhum dzalika li'annahum lam yathbut khuduruhu wala ru'yatul mayyit lahu sallallahu alaihi wasallam hina itu. Tidak bisa dikatakan, kalau dikatakan hadar rajul, siapakah laki-laki ini? Apakah Rasulullah hadir waktu itu di kuburan kita? Gak bisa kita punya kesimpulan seperti itu, meskipun ada ulama punya kesimpulan seperti itu. Berarti Rasulullah hadir di makam kita. Kemudian ditanya, jelema ieu saha gitu. Ya. Cuma kalau misalkan jelema ieu saha paling enggak payah aja. Ya begitu. Orang enggak tahu emang atau ya orang enggak ditakzim kan? Kan dalam bayangannya itu Rasulullah itu ditakzim, untuk malaikat bakalan takut begitu kan. Datang Rasulullah itu DP. Ini enggak, udah gitu aja. Ini kan imtihan ujian. Ada ulama punya kesimpulan Nabi Muhammad itu hadir di kubur, cuman itu tidak muktamad karena tidak ada kabarnya. Apakah ada kemungkinan si mayit ini melihat Rasulullah dibuka hijabnya? Enggak ada juga, enggak ada keterangannya juga si mayit ini diperlihatkan ke Rasulullah SAW. Jadi apa foto, apa video begitu. Ya apa hologram, enggak ada. Apa dikasyaf, nggak ada apanya, riwayat. Naam sabata hudur iblis la'anahullah ta'ala fi zawiyatin min zawayat qabri musyiran ila nafsiha inda qawlil malakil mayyit man rabbuk mustadiyan minhu jawabuhu bi hadza rabbi. Tapi nanti ada pertanyaan yang lain. Apa pertanyaan yang lainnya? Pertanyaan yang lainnya itu siapa orang ini? Nah, pas ditanya siapa orang ini itu pas ditanya man rabbuka ya. Nah nanti si iblis itu bakal hadir di pinggir kubur menyerupai sesuatu. Gak tahu sesuatu apa. Pokoknya si iblis hadir di pinggiran kubur tuh. Nah kalau orang gak tahu sama Allah, pas ditanya man rabbuka, ada iblis itu langsung bilang ini Rob saya begitu. Sama si iblis itu. Ya, makanya harus benar belajar tauhid. Jadi si iblis udah masuk kubur, si iblis masih keluar tuh. Ya. Si iblis masih keluar. Kita kagak boleh si mana ngaji mantek. Kita di rumah mantek. Kita tulis tahu ngaji mantek. Kamu bisa lepas semua. Bisa lepas. Mana tadi? Nah itu. Mustadiyan minhu jawabuhu bihadza rabbi. Jadi dia itu ingin supaya kita mengatakan ini adalah Tuhan, begitu. Qul sallallahu alaihi wasallam wa yumla alaihi khadiran annahu ar-raihan. Maka dipenuhilah kuburnya itu apa? Dengan wewangian yang banyak. Kalau bisa menjawab. Wa qawluhu ma la taraita wa la talita illa fahimta wa la qara'ta al-Qur'an. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab, kan dipokokkan ku malaikat maneh mah tengah maca tuh begitu la fahimta, engkau enggak paham, wala qara'tal Qur'an, dan engkau tidak membaca Al-Qur'an. Itu dalam waktu ngaji tafsir tara hadir siapa? Itu ya. Kang tafsir. Ayo sama. Kudu ngaji tafsir tara di kita tuh dikasih hidup sama Allah tuh buat cari ilmu, buat apa lagi? Ya, yang bakal jadi bekal tak habis-habis itu ilmu.
Kalau yang lain itu dicari habis. Yang nggak habis itu dua, satu ilmu, dua istri. Satu bikin kalecak nanti ganti-gantinya. Eta, meak. Dikeke auto meak. Baca komunik itu. Bikin let. Aduh, masya Allah. Habis. Mana dari Allah naroita walat tabakta man yadri, atau perkataannya itu engkau tidak ikut sama orang yang tahu, begitu. Ya salah siapa? Kamu tuh udah dikasih hidup, banyak orang yang tahu kok, banyak orang yang bisa jawab pertanyaan, tapi kenapa kamu gak ikut sama orang yang tahu? Waqala sallallahu alaihi wasallam yasma'uha man yalihi fi haditsil barra yasma'uha man fil masyriqi wal maghrib. Yasma'uha khalqullahi kulluhu wa hada wa inna khala fihi al-hayawan wal jamal illa annahu yumkinu takhsisuhu bi ghairil jamal. Di hadits yasma'uha kullu dabatin illa thaqalain ya'ni al-insu wal jinnu li annahu kathaqli 'ala wajhil ardh. Sudah berarti kan orang yang enggak bisa jawab itu akhirnya dipukul tuh ya. Geus mah dipokokkeun wae teu nah urang teh. Geus mah dipokokkeun teh apa sih bahasa Indonesianya itu? Dikata-katain. Udah dikata-katain sama malaikat itu, kamu mah sudah hidup ya. Tapi itu sih bahasanya. Nah kalau orang Sunda mah kalau marah gak enak, gak kayak orang yang marah ya. ST, pada ST. Pada ST. Wow sih. Jual, belum. Si anjing. Itu disebut enakan orang Sunda mah ngomong. Aduh. Malaikat besar itu ngomongnya keluar api ya. Keluar api ngomongnya itu. Nah, dipukul sama gada. Dipukul sama gada kan menjerit si mayitnya. Menjeritnya itu sampai kedengeran sama semua makhluk. Maksud semua makhluk itu hewan. Gunung makan gak bisa denger gitu. Gunung kan makhluk, langit makhluknya gak denger itu. Jadi meskipun lapannya umum semua makhluk, tapi yang dimaksud itu hayawan yang punya indera kepada suara, kecuali manusia dan jin. Fa'in qulta mal hikmatu fi anna Allah ta'ala yusmi'ul jinna qawlal mayyiti qaddimuni wa la yasma'uhum sawtuhu idza 'udziba. Ujiba bi anna kalamahu qabla dafni muta'alliqun bi ahkami dafni wa huwa min umuri dunya wa amma sawtuhu fil qabri idza udhiba wa muta'alliqun bi ahkamil akhirah wa qad akhfa Allah ta'ala 'ala al-mukallafina ahwal al-akhirah illa man syaa Allah ta'ala ibqa'an 'alaihim. Nah nanti begini, jin itu dia bisa mendengar perkataan mayit, qaddimuni, hadapkanlah oleh kalian semua kepadaku. Atau maksudnya ini apa ya? Yang mana ini? Jadi jin itu akan berkata mayit itu akan berkata qaddimuni, hadirkanlah oleh kalian kepadaku. Gak tahu mana yang dimaksud ini. Cuman ala kulli halin jin itu bisa mendengar perkataan mayit nanti. Cuman jin ini tidak bisa mendengarkan siksaan mayit. Jadi tatkala mayit disiksa gak kedengeran, tapi tatkala mayit berkata qaddimuni kedengeran. Kok bisa? Maksudnya kok bisa? Apa hikmahnya? Ya kalau kok bisa, ya satu sama Allah dikasih izin, itu kan dikasih izin kan begitu. Ini apa hikmahnya? Nah hikmahnya itu kalau perkataan mayit qaddimuni ini masih dalam ranah dunia. Kalau udah dipukul sama malaikat kemudian menjerit, itu masih dalam ranah akhirat. Nah kalau ranah akhirat ini sampai kedengeran sama jin, itu jin ini udah gak bakalan ada yang kafir, udah jin bakal muslim semua gitu. Jadi kan kalau misalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat yang secara langsung berhubungan dengan kita, itu kan akhirnya tidak ada pilihan buat kita itu untuk memilihnya. Kali kalau saya tanya misalkan punya apa, kalau ada di depan kita itu ya ada uang 10.000 sama ada uang 1 miliar, kita bakal pilih mana? Yang jelas kan pasti itu. Ya. Nah cuman kalau misalkan yang satunya diumpetin,
Kita mikir nih, mau uang 100 juta, apa mau ada yang di dalam kotak? Apa mau ada yang di dalam kotak? Apa yang di dalam kotak? Pokoknya mah Henry ngomong lama. Ya, pokoknya Henry. Lain lagi. Ya, 100 juta mah kubur. Ya di dalam kotak. Maka kita nggak tahu kayak gimana. Ini lebih menggiurkan. Yang di depan mata yang kelihatan lebih menggiurkan. Makanya nggak sedikit orang banyak pilih yang 100 juta. Itu kan digulis kayak gitu. Ya. Mau ini apa mau yang di dalam? Apa di dalam tirai? Ya di dalam tirai itu apa sih, kuis apa itu? Seperti itu disembunyikan. Cuman kalau milih yang itu dan dapat itu lebih besar. Ya. Nah jadi perkara-perkara akhirat itu kenapa sama Allah Subhanahu Wa Taala disembunyikan? Ya kalau ditampakkan atau nggak bakalan ada yang nggak mau. Ya. Kalau kamu melihat satu buah surga, ini buah pohon bukan buah dada, ya buah pohonnya, buah yang tumbuh di dalam surga itu ditampakkan sama kamu udah gak bakalan mau sama dunia dan sisi udah gak bakalan mau. Tanahnya aja mutiara apa? Berlian kan? Tanahnya surga itu berlian. Nah, cuma karena kita mah nggak melihat berlian di surga itu sama semur jengkol kan asal kalau kita kene semur jengkol, makanya kita buang waktu buat nyemurin jengkol, tapi kita nggak buang waktu buat ngaji. Kayak kemarin tuh kalau bikin udang, saya tuh kalau makan udangnya kan harus dibuka dulu, atas itu kan suka ada kotor-kotorannya itu ya di atasnya. Namun udangnya gede jadi sakit. Udang masa gede kia. Udangnya segede gini. Buat satu-satu, jadi satu buka kan lama. Itu waktunya berapa tuh? 1 jam. Buat apa? Buat makan udang. Padahal kalau sama sekali nggak udang nggak ada artinya. Tapi buang waktu 1 jam buat ngaji itu kayak berat. Gitu. Kenapa? Karena disembunyikan. Kalau ditampakkan lah udah nggak bakalan ada yang nggak mau, semuanya juga bakal. Siksa juga sama. Jadi sebetulnya itu Allah itu tidak perlu mengiming-iming kita dengan surga. Tampakkan saja neraka, pasti takut. Pasti takut sudah. Ya. Kalau kita pernah melihat malaikat Malik ya, yang penjaga neraka itu Malik. Ya. Malaikat Malik. Kalau kita pernah melihat malaikat Malik, terus kita tanya, orang itu siapa? Orang itu bakal jadi teman seumur hidup kamu yang gak ada ujungnya. Kalau kamu masuk situ, udah gak bakalan mau dunia itu, udah gak bakalan mau. Ya. Udah gak bakalan mau dunia itu. Dan soalnya kita gak ngelihat malaikat Malik. Makanya urusan akhirat itu kenapa disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita memakai akal gitu. Al-Allamah Ibnu Abil Mansur rahimahullah, idza ja'al insana munkar wa nakir la yaji'ani illa mutasyakkilaini li kulli insanin bi syakilati amalihi wa ilmihi wa i'tiqadihi fahuma bawwabani lil barzakhi la yadkhulu ahadun al barzakha illa wa yamurru alaihima aw yamurrani alaihi fayas'ala bil adda ba'da raddi ruhihi ilaihi kulli aw fi ma baqiya minhu an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi fayujibuhuma bima yuwafiqu ma mata alaihi min imanin aw kufrin aw syakkin nas'alullah ta'ala al-afiyata. Ini kata Ibnu Abul Mansur rahimahullah. Jadi apabila munkar dan nakir ini datang kepada manusia, maka tidaklah keduanya ini datang kecuali di dalam bentuk amalnya, ilmunya, dan i'tiqadnya. Jadi kalau amalnya bagus, ilmunya bagus, i'tiqadnya bagus, maka munkar dan nakir ini bakal datang dalam bentuk yang bagus. Tapi kalau sebaliknya ya sebaliknya. Nah, maka munkar dan nakir ini seolah-olah mereka berdua ini seperti penjaga alam barzakh. Nah, jadi alam barzakh itu ada penjaganya, siapa? Munkar dan nakir. Kalau kita mau masuk alam barzakh, kita ini pasti melewati munkar dan nakir, dan munkar dan nakir ini akan bertanya itu passwordnya itu. Nah, kalau misalkan bisa menjawab maka masuk ke dalam alam barzakh yang enak. Kalau nggak bisa jawab, masuk alam barzakh yang nggak enak. Jadi
menjawabnya itu akan tergantung dalam keadaan kita mati seperti apa. Nah, kalau matinya itu membawa i'tiqad yang benar, berarti kan husnul khotimah, maka akan bisa menjawab. Kalau matinya tidak dalam keadaan i'tiqad yang benar, maka dia tidak akan bisa menjawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afiat bisa menjawab ya. Nah, wa hadanil malakan lil mu'minin at-ta'i'in wa ghairihi 'ala sahih. Ini dua malaikat ini ya, Munkar dan Nakir itu akan bertanya kepada semua orang, baik yang mukmin atau yang kafir. Meskipun orang mukmin yang taat pasti bakal ditanya. Ya. Wakilahuma lil kafiri wa asi wa amal mu'min al muwaffaq falahu malakani akharani ismu ahadihima mubashshir bikasri al mu'jamah wa tasdidiha wal akhar bashir fatul muwahhadah wa kasril mu'jamah al mukhaffafah. Tapi ada kill lagi dari ulama yang lain. Nah, ini makan riwayat-riwayat seperti ini mah susah kita mentahqiqnya itu ya. Cuman kita sebutkan saja. Kata riwayat yang lain mah, kata ulama yang lain, Munkar dan Nakir ini khusus untuk orang kafir dan munafik. Adapun untuk orang mukmin ada lagi dua malaikat yang lain namanya Mubashir dan Bashir. Ila waji'ukum lahuma malakun yuqul lahu ruman wa hadha hadithuhu mawdu'un aw fihi layyinun kama qila inna qabla Munkar wa Nakir aidan malakun yuqul lahu nakur. Nanti kalau misalkan ada riwayat yang menyebutkan sebelum dua malaikat ada lagi satu malaikat namanya malaikat Ruman sama Nakur, Tuan Nakur. Tuan Nakur itu mah hadisnya maudhu, jangan dipercaya mah. Ya. Kalau Mubashir bersama Bashir, ya itu mah ada yang mengatakan, ya mungkin ada mungkin enggak, kita enggak tahu. Cuman kalau Munkar dan Nakir ini pasti begitu. Kalau Mubashir dan Bashir enggak tahu. Kalau Ruman sama Nakur itu mah enggak ada. Hadisnya mau dua. Fa'in qulta hadis su'alu bil arabiyah am ghairiha. Dan apabila engkau berkata, apakah pertanyaan kubur ini dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab? Sebelum bahasa Arab kumaha? Ayo bisa bahasa Arab kumaha? Kok boleh aja ngobrol? Boleh kata janggil. Pamang teh. Makanya bahasa Arab. Ayo saya ke uang, jebret. Tolong kahahan aja. Ya makan ngobrol, saham. Apakah pertanyaan ini dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab? Untuk alladzi qalahu as-Siraj al-Balqini rahimahullah innahu bisuryaniyah. Nah, kalau kata as-Siraj al-Balqini, pertanyaannya itu ilmu lagi. Ini sama itu mau disatuin jadi ilmu. Nah, pertanyaannya itu dengan bahasa Suryani. Ini yang bisa jawab Mama Mufron. Mama Kolina. Ada Paul itu dengan bahasa Suryani. Karena bakat bagaimana ya? Jadi nama-nama malaikat itu bukan bahasa Arab. Kayak Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani. Makanya ada kesimpulan para ulama malaikat ini berbicaranya dengan bahasa Suryani. Nah makanya Munkar Nakir pun nanti akan bertanya dengan bahasa Suryani. Qala al-Hafiz as-Suyuti rahimahullah wa lam aqim alaihi li ghairi wa ghairul ahadits wa aqwali salafi annahuma yas'alani kulla ahadin bilisani. Tapi kalau kata Imam as-Suyuti, kedua malaikat ini akan bertanya sesuai dengan lisan ahli kuburnya. Kalau dia orang Sunda, nanyanya pakai bahasa Sunda, pokoknya bahasa paling lancar aja. Bahasa yang paling lancar, yang ada di dalam pikiran itu yang kamu paham. Gitu. Nggak pakai Google Translate ini mah. Ya, udah pinter bahasa malaikat ini. Wa amma suratuhuma fa zawahirul ahadits annahu yarawu ma'alaiha kullu ahadin wa qad dzakara ma'luhum kitabin nafhi wat taswiyati anna su'ala bil arabiyyah li kulli ahadin. Adapun bentuk keduanya maka zahir hadis mengatakan bahwa setiap manusia itu akan melihat pada bentuk aslinya. Jadi bentuk asli Munkar dan Nakir. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa
pertanyaan itu ditanyakan dengan bahasa Arab. Kulli ahadin, bagi setiap orang. Jadi ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Suryani, ada yang mengatakan dengan lisan masing-masing. Walau mata jama'atun fi waqtin wahidin fi aqalimin mukhtalifatin qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah yajuzu an ta'zuma jaffatuhuma fayukhatiban al-khalqal katsira fil jihatil adilati marratan wahidatan mukhatabatan wahidatan fayukhayyilu likulli wahidin minhum annahu huwal mukhatab duna man siwa wa yaqulu Allah subhanahu yamna'u sam'ahu min mukhatabatil mauta lahuma wa yasma'uhu wa mukhatabatuhuma lahu wahdahu walau kana ma'ahu ghayruhu fi qabrihi wa mithluhu mas'alatu muhasabatil khalqi yaumal qiyamah. Gimana kalau ini yang matinya banyak dikubur masal? Dikubur masalnya kalau 10 yang kubur masih mending. Tapi kalau ada 3-4 yang kubur, yang satu di Irak, yang satu di Iran, yang satu di Jawa Barat, gimana ini malaikat nanyanya? Oh, sibuk atuh munkar sama nakir. Ada cuma 2 ini di semua orang, tidak sama 2 orang ini, sama 2 malaikat ini. Nah, kata siapa ini? Al-Imam Al-Qurtubi, kata beliau itu bisa jadi si kedua malaikat ini membesar sehingga bisa dilihat oleh semua orang pada satu waktu yang sama. Nah, nanti si malaikat ini buka, bukan pukul. Karena matanya gede, semua orang itu serasa nanyanya sama dia sendiri. Jadi, iya kan, kalau buka begitu, buka. Semua orang merasa mukhatab. Semua orang merasa mukhatab. Nah, ini juga sama kayak nanti di yaumil qiyamah, kayak di yaumil qiyamah pun sama. Di yaumil qiyamah kan ada muhasabah dengan malaikat nih, bukan dengan Allah. Jadi malaikat itu kalau besar sekali ngomong sama semua orang, tapi mukhatabnya kayak sama sendiri-sendiri. Semua orang itu akan merasa saya yang diajak bicara. Gitu. Nanti jawabannya nggak bakalan kedengaran sama orang yang lain, sama jawabannya. Jadi nggak bakalan ikhtilat, nggak bakalan tercapai. Fa'in qulta fahal yakunu khitabul malakaini lil mayyiti wa kalamuhu lahum bi sautin wa harfin amla. Dan jika kau berkata apakah pembicaraan 2 malaikat kepada mayit dan kalam keduanya itu dengan suara dan huruf atau tidak? Qultu qala sayyidi Muhyiddin nafa'anallahu bihi alladhi a'tahu al-kashfu anna al-kalam ba'dal mauti yakunu bihasabi surati allati yaral mayyitu nafsahu fiha. Fa in iqtadatil harfa was-sauta kana al-kalamu bih wa in iqtadatil isyaratu aw nazratu aw makana fa dzalika wa in iqtadatil dzatu an takuna hiya ainal kalami kana dzalik wa dzalika li anna hadratul barzakhi taqtadi dzalika kullu. Nah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin manfaat ka urang sadayana lewat Ibnu Arabi. Anu mana orang-orang anu dikasihan kasyaf ke Allah. Jadi Pak menjawab bukan dengan hadis tapi dengan kasyaf, karena beliau itu wali yang banyak kasyafnya. Bahwa perkataan setelah mati itu akan tergantung bentuk yang mana si mayit ini melihat dirinya di dalam bentuk itu. Jadi gimana? Tidak sufinya susah nih. Ya jadilah itu cuma beda-beda aja. Ada yang dengan kalam, ya maksudnya dengan apa? Dengan suara dan huruf. Nah, ada yang dengan isyarat. Ada yang dengan zat. Ada yang dengan zat. Jadi berbeda tergantung keadaan orang-orangnya. Fa in kunta 'ala qawli takarrulihi fi ayyamin hal yakunu fi awwaliha aw la yata'ilu tilka waqt. Ini mah terusnya pertanyaan tentang kubur ya. Memang
memang Imam Suyuti, jadi orang-orang zaman dulu mah nanya teh detail-detail, tapi para ulama masih bisa jawab tuh. Ini misalkan yang ditanyakan ini, alal qawli bitakarrumihi fi ayyamin hal yakunu fi awwaliha aw la yata'ayyanu li dzalika waqtun aw yakunu fi waqti su'ali min al-yawmil awwali am kaifal hal. Nanti ada yang mengatakan bahwa pertanyaan ini terus-terusan ditanya. Jadi hari pertama ditanya, hari kedua ditanya, terus ditanya tuh terus-terusan. Nah ini kalau terus-terusan ditanya, ini ditanyanya pagi, siang, apa sore? Sampai ditanyain. Yang Suyuti bingung. Maka ini kalau fil hadits sobahan yu'ayyidul qaulal awal. Ya, ada yang mengatakan kalau yang Suyuti bentar saya pikir-pikir dulu pagi-pagi itu. Ada hadisnya sobahan itu. Selama sampai kayak gitu. Baiklah Pak, hal yang ada tuh pada awal ta'sisun am ta'kidun am ghairu dzalik ajabal al-jalalu bi annahu ta'kidun fa in kunta fa ma hikmatu fi tikrarihi wa hala iktafa bil awal. Ya sudah ini. Sebentar. Kami sunnah kana lahu dzunubun fa innaha tukaffaru anhu wa rujatuhu fa inna fitnata ila takrimatan lil mu'min wa farama umatin wa qami wa imani wa iflasin. Sebentar. Tuh. Waroda anna fitnatal qabri asyaddu fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Telah dikatakan bahwa pertanyaan kubur ini adalah ujian yang paling berat yang pernah dirasakan oleh seorang mukmin. Pernah ikutan ujian nanti? Itu tidak sesulit ujian kedua malaikat ini. Ini adalah ujian yang paling berat dirasakan oleh seorang mukmin. Maka di antara kesempurnaan beratnya ujian ini akan dilaksanakan selama 7 hari. 7 hari. Enggak 7 malam. Ini kan pagi-pagi tadi. Ya, pagi-pagi terus ditanya itu sobahan. Yang penting selama 7 hari. Kenapa kok sampai diulang-ulang begitu? Ada faedahnya. Walaha fawaid minha tamhisul mu'min in kana lahu dhunub fa innaha tukaffaru anhu wa rufi'a darajatuhu fa inna fitnata ju'ilat takramatan lil mu'min wa izharan li maqamihi wa imanihi wa ikhlasihi. Apa faedahnya? Faedahnya begini. Kalau sekali bisa jawab berarti 7-7-nya bisa jawab. Kalau sekali nggak bisa jawab berarti 7-7-nya nggak bisa jawab. Itu malah langsung digadang kan kalau bisa jawab. Kalau orang itu yang dikasih ujian nih, sekali ujian 100, 2 kali ujian 100, sampai 7 kali ujian 100. Mana yang lebih hebat? Yang 1 kali ujian 100 sampai 7 kali ujian 100? 7 kali ujian 100 lebih hebat. Jadi untuk meninggikan derajatnya yang pertama. Yang kedua untuk menghapus dosanya. Karena ujian itu berat. Ya. Dilan saja. Karena ujian itu berat. Nah karena ujian itu terasanya berat sama si mayit, kalau dia punya dosa maka dosanya diampuni. Gitu. Ini jawabannya di ilmu tauhid semua. Kamu nggak ngaji tauhid mah guys, akhir zaman ngomong, guys rusak mana? Itu hampir bisa dipastikan. Jangankan kalian kayak gini. Ada profesor namanya Ahmad Zahro tuh di mana di Surabaya, itu profesor saya dulu waktu kuliah tuh di UIN. Itu nggak ngerti makna maujud. Nanti saya bahas tuh. Itu profesor tuh nggak ngerti makna maujud. Gimana? Dia bilang orang yang bilang Allah maujud itu kafir. Jadi apa? Menunjukkan kebodohannya sendiri. Jadi gelar profesor itu nggak jamin. Itu sekelas profesor. Bukan orang yang ngaji, itu orang yang ngajiin. Makanya kamu ngaji tauhid, benar ini. Ya, kalau nanti di dalam kubur kamu bisa jawab, boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kemudian wa minha izharu syarafi sallallahu alaihi wasallam khususiyatihi bi anna al-mu'min yus'alu anhu fi qabrihi wa lam yuqal dzalika nabiyyun qablah kama 'inda Ahmad wal Baihaqi. Nah, juga nanti kan bakal ditanya tentang nabi, umat-umat yang lain maka ditanya tentang nabi masing-masing, yang ditanya tentang nabi umatnya Rasulullah saja. Itu
untuk meninggikan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanyaannya itu lagi. Pada tampulu itu lagi pertanyaannya teh. Bisa cuma mari, iya jangan begitu kamu teh. Kalau kamu pernah ujian kalkulus sudah bisa kerjain benar 100, terus dikasih soal yang sama lagi dikerjain lagi, dan susah lagi itu teh. Soalnya apa? Susah lagi. Coba kalau kamu cerdas yang bisa jawab, tetap tuh udah dikasih soal kalkulus 1 doang. Ya, kerjain kita itu ya 4 jam baru selesai. Pasti kita 100, alhamdulillah. Udah ya. Besok sini lagi, nama ujian lagi, kasih soal yang itu juga. Yang sama harus dikerjain itu. Mikir lagi sama kalkulus atau jangan kalkulus, kalian masih baca kitab, i'rab. Ya, i'rab. Kasih 10 pagu i'rab, tak ada yang salah. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih ka'annahu mubtada'un. Imun khabarun marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih ka'annahu khabarun mubtada'in. Udah lolos. Wah, terus i'rab ya. I'rab. Mana matutnya? Wis, selesai, udah 100. Besok kamu sini lagi ya, belajar lagi. Ya. Besoknya datang lagi. I'rab lagi. Meskipun yang sama anggur pusing lagi tuh. Tapi kalau ada mah ilmunya di dalam hati, malah pasti bakal benar begitu. Nah, ini kalau tiap-tiap ditanya Nabi Muhammad lagi, nunjukin apa? Kemuliaannya Rasulullah SAW. Hari pertama pertanyaan, siapakah Presiden Republik Indonesia? Yang pertama, Soekarno. Besok sini lagi ya. Tanya lagi, siapa Presiden pertama? Itu lagi ditanyanya. Itu menunjukkan apa? Ketinggian derajat. Fa'in qulta wa hikmatu, sudah ya. Fa'in qulta wa hikmatu fi dzalika su'alin min aslihi ma'a ilmihi subhanahu wa ta'ala. Awqatin aw isyanin imma yubahilahu bihman malaika'u liyafsahu wa indahu. Apa hikmahnya? Dikubur kok masih ditanya, padahal Allah sudah tahu. Nah, dikubur masih ditanya, padahal Allah sudah tahu. Ini hikmahnya untuk memberitahukan kepada malaikat. Jadi yang iman kelihatan imannya, yang kafir kelihatan kafir. Malaikat itu kalau ada orang, ya, orang ini dia imannya taklid, malaikat tahu nggak? Nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Ini orang munafik kalau dikasih sama Allah nggak tahu. Gitu ya. Cuma malaikat itu heran tuh, ini kok sholat nggak ada diterima-terimanya nih. Ternyata munafik gitu. Jadi kalau nggak dikasih tahu sama Allah, malaikat pun nggak tahu. Tahunya kapan? Nanti kalau udah nilainya mau munkar nakir tuh nanya. Kalau malaikat juga nggak tahu. Dia bisa jawab apa enggak kan? Munkar nakir juga nggak tahu. Kalau munkar nakir gitu. Man rabbuka kata munkar nakir itu. Gak tahu juga mana kecil bisa jawab. La adri siapa dengar akal wae dahar hantam meakeun beas aturan aing malaikat. Kalau orang bisa kemana? Mancer tuluy ikut. Siapa? Nanti datang Rafif Atin itu aing cenah di bawah dukun moe ku siapa? Kerjaannya main doang. Ngaji kagak. Dia mah capek kamu, capek berapa tahun? 70. Gimana nih? Terusin. Kita nggak tahu dunia malaikat itu kayak gimana ya. Paham itu? Jadi ada hikmah untuk malaikat. Dah Allah mah nggak usah ditanya, udah tahu. Belum diciptain aja udah tahu. Udah nggak usah diciptain udah. Pindah saya aja udah ya kayak gitu. Allah itu musdir, yang menampakkan. Maka nanti ulum qoblana ta'tihimur rusul fa idza abau kafatir rusul anhum wa tazaluhum wa ujilu bil adab falamma bu'itha nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir rahmati amsakal adab wa utiya sayf hatta yadkhula fi dinil islam man dakhala li mahabati sayf thumma yarsukhul iman fi qalbihi fa min huna zahara nifaqu fa kanu yusirruna al-kufra wa yu'linuna al-iman fakanu bainal muslimina fi sitrin falamma matu qayyadallahu lahum fitanal qabri
yastakhrija sirrahum bisu'ali waliyumayyiz Allah ta'ala al-khabitha minat tayyib. Jadi ada hikmah lagi seperti ini. Umat-umat sebelum kita itu tatkala datang kepada mereka para rasul, apabila mereka itu berpaling maka cukup rasul dari mereka. Jadi begini, kalau orang-orang terdahulu datang rasul gak iman langsung dianggap sama Allah itu. Ada rasul datang ke kampung, ke lemburnya, saya ada dengan Allah. Apa buktinya? Kamu mau apa? Saya ingin onta keluar dari batu. Oke, pasti keluar onta. Tuh ya onta, terpercaya. Langsung rasul kamu pergi aja udah ke negeri yang lain. Ini mau diapain Allah? Mau saya balikan. Sama malaikat langsung dibalikin tuh negeri itu. Lalu dianggap saat itu juga. Tapi umat Rasulullah enggak. Kalau datang ke satu negeri ini enggak mau menerima Islam, kemudian mereka itu melakukan perlawanan, perang nggak bisa kan? Jadi enggak langsung diadab pada mati semua enggak. Nah, tatkala berperangnya bisa dengan pedang, ada yang mati, ada yang enggak mati. Yang enggak matinya ini kan kalah. Akhirnya mereka itu kan mau tidak mau menerima Islam. Karena kalau tidak menerima Islam, mereka harus bayar jizyah. Atau siapa juga yang mau bayar jizyah? Udah negeri Islam begitu. Ya mereka sudah jizyah. Nah, setelah bayar jizyah kan suka ada pengajian nih. Ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan begitu, datang ngaji. Dipikir-pikir hati tuh. Dipikir-pikir Islam. Pak, bener gitu. Nah, udah tutup api-apinya, ketahuan api-api mana. Ngapain saya pura-pura jadi Islam? Udah sekarang mau paham betul tadinya munafik. Jadi iman benar begitu. Ini rahmat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena memang banyak juga orang nggak mau ikut pengajiannya kan, ya nggak mau ikut pengajian. Dan Islam yang benar mah ada jadi pengajian itu bukan di rumah, bukan. Adik kamu masuk Islam kenapa? Orang banyak bahasa Sunda. Adik silai Islam kenapa? Kan begitu. Kamu itu jadi Islam itu gara-garanya apa? Kan cuma gara-gara ibu bapak kita Islam. Cuman tahu pelajaran Islam yang benarnya di mana? Di pengajian, bukan di rumah. Kamu nggak pengajian, maka bakalan ngerti Islam yang benarnya kayak gimana gitu. Makanya datang masuk Islam. Oh iya. Berarti yang istri itu orang kafir. Kalau tidak begitu. Sebelum ngaji maka ada di rumah itu. Makanya orang yang nggak pernah ngaji pengajian, apa bilangnya kayak gitu lah, semua agama sama, semua madhab sama. Iya tuh nggak pernah ngaji dia tuh. Jadi ikut-ikutan ya, kita ikut-ikutan, mereka juga ikut-ikutan. Nah, mana tadi? Akhirnya jadi nampak lah. Nah kalau misalkan dikubur, jadi nampak gak bakal ada yang samar lagi. Ini Islamnya Islam benar apa enggak? Walam maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mutawal manakiran yanzilani bil mayyiti fi qabri wa huma fazwani wa lizwani aswadani azraqani yata'ani fi syu'urihima wa yantahitanil arda bi an yabihima yamshiyani fil ardi kama yamshi ahadukum fit tubab ya bikulli wahidin minhuma mirzabatun min hadidin law wudi'at ala a'la jabalin fid dunya la dhaba kama yadhubu rasasu fayas'alanihi qala lahu Umar wa ana kama anal an ya Rasulullah qala na'am qala idan wallahi uqasimu. Nah, Rasulullah ngobrol sama Sina Umar, apa? Ini ada munkar nakir. Kalau kamu mati, berarti ada munkar nakir. Sifatnya seperti itu. Badannya besar, matanya membelalak. Kalau berjalan di atas jalan itu, jalannya langsung keluar api semua. Ya, lidahnya keluar, matanya besar, bawa gada. Yang mana gadanya itu, kalau disimpan di gunungnya bakal langsung lebur menjadi abu. Terus ngapain Rasulullah? Bakal nanya sama kamu. Nah, terus saya nanti kalau dikubur ya Rasulullah, saya ini bakal kayak gini nggak kesadaran saya? Kata Rasulullah, iya kamu masih kayak gini juga kesadarannya. Wah, lawan Pak Imas. Harus lawan. Lawan Pak Imas. Idan wallahi ukhasimuhuma. Demi Allah ya Rasulullah, saya lawan keduanya itu. Gagahnya bermanusia. Rek nawan itu dah. Coba ini makhluk Allah, saya makhluk Allah. Kamu punya haknya nyiksa saya. Kalau nggak punya hak nyiksa saya, ngapain kamu nyiksa saya?
Kan begitu. Kamu malaikat punya gada, saya punya Allah. Saya kan. Si Nawa tuh. Udah masyun, yang harus pernah nanti. Memang kawan gak ada yang kenal. Udah kawan pun sebenarnya keberatan. Kalau bisa sopo ya, Ami mah. Gak bisa aja saya kalau memang saya berhak. Tidak ada, udah kamu mau kesini bawa gada, ngapain capek-capek, mending simpan. Dan saya emang gak berhak di gada sama. Wallahi apa? Ukhasimuhuma. Saya akan lawan keduanya itu tuh. Asal dikasih. Cuman kalau hasil gaji hilang semua, ya kalau hasil gaji hilang semua bingung juga mau jawab apa. Ya. Buka mana wajah. Ini kata kalau Imam Sibawi nanya man apa tuh balik lagi malaikatnya. Kalau kita mau man buka, kalau jawab man apa itu siapa dah gaji nang ngumpul. Pelajaran tauhid siapa enggak yuk. Apa? Begitu ya kalau maju cuman berhenti nahwi. Asal udah hafal jurumnya, yang berarti alfiah asa-asa harus jadi mujtahid kayak si Iman. Ya. Asal harus jadi mujtahid baik. Gak tahu tauhidnya kayak gimana deh, mantiknya macak-acakan. Gitu. Tanya, man buka, man apa? Alas ya. Apa? Gitu. Ibn Umar enggak. Yang namanya makhluk Allah yang suci-suci itu kalau nggak ada salah di kita ya nggak bakalan nyiksa. Usah takut kalau bisa jawab. Kalau kamu takut berarti kamu syukuk. Ragu kamu itu berarti bisa jawab. Ya. Ada Ustaz bisa jawab Pak? Bisa ayo bisa jawab. Ya, bisa. Puncak malaikat itu bisa jawab. Debat yang aing. Ayo siap. Kita bikin kamar. Kita bikin kitab lawan. Tanya makosid baik. Tanya makosid. Oh, kamu tahu dari mana Allah ada? Kata kamu ada nggak Allah itu? Ya ada. Tahu dari mana? Pernah ketemu? Nggak pernah. Kamu tahu dari mana? Balik tanya baik. Balik tanya. Kamu mah takli di mana? Saya mau makrifat. Saya bisa keluarin dari. Mau pergi masuk dulu, mau pergi masuk dulu, mau keluar. Dia nanti ngeluarin ya, setiap alam hadis. Setiap yang hadis pasti ada yang menciptakan. Berarti alam ada yang menciptakan. Mah qadiyah napan qadiyah. Mau ngeteu sakal kahiji. Ya. Saya mas gak mau yang itu. Saya mau qadiyah syartiyah. Kalau kamu bisa syartiyah keluar tuh. Ulah dulu hamliyah. Coba. Yaudah malaikat masih ya. Sok, ali masuk. Oh, malaikatnya langsung balik. Balik bawa. Bawa mana itu bisa. Kayak gitu nah, gimana atau di bawah. Si tahu tuh. Aduh, Masya Allah. Karena bakal bisa ngejawab gitu. Si bener gak sih nah? Cuma gede. Coba mau keadaan. Mau liwat, suruh. Nah, mana cukup show off. Apaan sih? Parahu ibnuhu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ba'da mauti fa qala lahu ma kana bainaka wa baina malaikatil qabri apa? Ketika Sayyidina Umar itu meninggal, ini kan sombong bahasanya. Dan saya mau depan saja. Siapa? Malaikat itu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar waktu Sayyidina Umar wafat ketemu dalam mimpi. Ditanya Sayyidina Umar itu sama anaknya, Bapak, gimana udah ketemu sama Munkar? Pak, gimana? Jadi nggak nih depan sama Munkar Nakir? Fakola atayani fakola li man rabbuka wa man nabiyuka. Nya dah yang kedua malaikat itu datang sama bapak. Fakola li man rabbuka, maka berkata kedua malaikat itu man rabbuka wa man nabiyuka, dan siapa nabi? Fakultu rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun wa antum man rabbukum. Sekali oke. Dibalikan. Rabbi Allah tuh oke.
Ya, Rabbku adalah Allah, wa nabiyyu Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Wa antum man rabbukum? Ada si lain sama. Rob mana sah? Ya, Rob kamu siapa? Fa nazara ahaduhuma ila al-akhar fa qala. Jawab. Bawa ganda tuh. Siapa? Kedua malaikat itu bawa ganda. Malah saling melirik tuh. Fakola mana tadi? Fakola innahu Umar. Fawalla yani Umar. Kata saya Umar. Iya saya Umar. Mau apa? Pulang ke sana. Oke. Balik ke malaikat itu udah. Ya nggak ada pencinta Umar itu. Ya kalau misalkan ngadu panco mah kalah. Ini bukan ngadu panco nih mah, ngadu akal. Itu ya. Kalau nggak ada haknya nanya, kalau nggak ada haknya nyiksa nggak bakalan nyiksa. Itu orang apa makhluk Allah yang masuk. Pokoknya kalau kamu nggak punya salah, jangan takut sama malaikat lah. Itu. Kalau di dunianya itu tiap-tiap mau ujian tauhid ngeyek, minggu depan kita ujian, kedadak tuh hadir. Kak Aing bisa hadir deh. Sama saya bisa kamu nggak hadir itu. Datang waktunya ujian tauhid nggak datang, ujian mantik nggak ada. Ya ujian nggak ada, software udah bikin keirahan, malaikat datang mungkar nakir. Pada itu saya nggak boleh. Apa itu waktunya ujian tauhid, Ustaz Angga hoyot terus. Ya. Sekarang saya tanya, man rabbuka? Manaon? Siapa? Tepayu. Waruwiya mithluhu 'anil Imam Abil Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Imam Al-Haramain rahimahullah annahu ma waqafa alaih wa haba ayyu kalimah faqala lahumā ma sya'nukuma antuma malaka rabbi afa afnaitu fi dzikrihi umri wa yusirtu li nusratihi fama 'asa an taqula wa qad imtala'at ad-dunya bi aqwali wasammitu fiha abal ma'ali faqala alimna annaka abul ma'ali na'am hani'an wala tubali. Ini bukan cuma cinta Umar aja yang kayak gini, diantaranya siapa? Al-Imam Juwaini, Imam Haramain. Imam Haramain itu apa? Datang ya, ke makamnya Imam Juwaini. Datang bawa ganda tuh para malaikat itu. Hanya kamu aja yang nanya. Kamu aja nggak mau, kamu aja takut. Dua-duanya itu malah segan mau bertanya. Malah Imam Juwaini yang nanya. Kenapa? Kenapa sih? Kok malah silih-sigeng? Kamu ini dua malaikat Rob saya ya? Dua malaikat Tuhan saya? Tuh malah ditanya. Ini nih ya, kamu gak usah nanya dulu sama saya. Saya ini seumur hidup ngabisin umur itu ngajiin tauhid. Ya. Dan saya itu berjalan-jalan kemana-mana buat nyebarin ilmu tauhid. Coba kamu mau nanya apa sama saya? Saya jawab tuh kan gitu. Kamu mau nanya kan gitu ya? Kita punya ilmu kan? Kamu mau nanya apa? Saya jawab. Bisa kamu nggak tahu masalah ta'alluqat. Ya masalah ta'alluqat, yang ta'alluq inkisyaf sama ta'alluq dalalah sama ta'alluq taksir. Saya jawab. Coba mau nanya apa tuh? Malah gitu nggak takut ya? Apa yang harus takut? Sama Allah kenal kok. Begitu ya, bukan kenal tapi bukan kenal. Fama'asa an taqula wa qad imtala'at ad-dunya bi aqwali. Dan kalau misalkan kamu malu nanya sama saya, hidup saya banyak. Kita baca aja, ya banyak di mana-mana, ya, dipublikasikan. Saya sampai dikasih nama Abul Ma'ali. Karena malaikat itu ya, makanya kita nggak berani nanya juga. Tahu soalnya kau itu Abul Ma'ali. Semua nam hani'an wala tubali. Terus udah tidur aja, jangan perhatikan kami ya. Kami mau di sini aja, kamu mau tidur aja. No, malaikat sampai kayak gitu. Halo, jam berapa ini?
35. Ada pertanyaan nggak? Nanti diterusin insya Allah. Ada pertanyaan? Makanya kemarin kalau misalkan ada perkataan Habib Pak Alawi kok sakti amat, ya bukan Pak Alawi doang yang sakti, kok banyak para wali ya sakti itu. Ya. Karena memang bukan sakti, bukan karena memang malaikat itu yang nggak ada nggak ada hak untuk menyiksa sama kita. Disuruhnya juga nyiksa yang nggak bisa jawab. Ini bisa jawab ya terus. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada, kita tutup dulu saja dengan bacaan hamdah. Alhamdulillah.